Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah pada pekan ini Bu Eka bisa kembali menyapa teman-teman nih. Nah, hari ini Bu Eka akan menjadi tour guide untuk teman-teman mengelilingi kebun binatang. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kali ini, Bu Eka mau bikin kesepakatan dulu nih sama teman-teman. Kesepakatan yang pertama, silahkan teman-teman menyimak video sampai selesai. Yang kedua, jika teman-teman ingin meninggalkan tempat, silahkan pause videonya terlebih dahulu. Kesepakatan yang ketiga, pastikan teman-teman dalam posisi duduk saat menonton video. Dan kesepakatan yang keempat, setelah menonton video, pastikan teman-teman langsung mengerjakan tantangan yang diberikan tanpa tambahan menonton video yang lain di YouTube ya. Oke, seperti biasa, sebelum belajar, kita main dulu. Kita akan main tebak nama hewan. Hewan ini memiliki 4 huruf nih teman-teman. Clue yang pertama adalah hewan berkaki 4. Clue yang kedua termasuk hewan mamalia. Clue yang ketiga termasuk salah satu hewan kurban. Dan clue yang terakhir, hewan ini hidup di gurun. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah unta. Tebak nama hewan yang kedua. Hewan ini memiliki 5 huruf nih. Clue yang pertama, hewannya berkaki 4. Kemudian clue yang kedua termasuk hewan reptil. Clue yang ketiga merupakan salah satu hewan yang terdapat dalam kisah Nabi Ibrahim. Clue yang keempat, aku biasanya merayap di dinding atau langit-langit rumah. Kira-kira hewan apa? Jawabannya adalah cicak. Tebak nama hewan yang ketiga. Terdiri dari 5 huruf. Clue yang pertama, hidup di darat. Clue yang kedua, mempunyai 4 kaki. Clue yang ketiga, biasanya hidupnya di padang rumput. Dan clue yang terakhir, ada belang di tubuhnya. Kira-kira hewan apa nih teman-teman? Ada yang tahu? Jawabannya adalah zebra. Oke, sekarang kita akan lihat peta kebun binatang kita nih. Nah, kira-kira kemana aja ya rute perjalanan kita hari ini? Hari ini, di kebun binatang kita ada 6 jenis kelompok hewan nih teman-teman. Yang pertama yaitu kelompok hewan mamalia. Yang kedua kelompok burung. Yang ketiga kelompok ikan. Yang keempat kelompok reptil. Yang kelima kelompok amfibi. Dan yang keenam adalah kelompok insekta. Tapi kali ini kita hanya akan membahas kelompok hewan mamalia, kelompok burung, dan kelompok ikan terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita melihat ke kandang hewan mamalia. Nah, di slide sudah ada gambar, ada kandang orangutan, kandang singa, dan kandang unta pada bagian atas. Lalu ada kandang burung, kandang kupu-kupu, dan kandang ular pada bagian bawah. Menurut teman-teman, manakah kelompok yang termasuk hewan mamalia? Yang di bagian atas atau yang di bagian bawah? Jawabannya adalah hewan
yang di kelompok bagian atas, teman-teman. Nah, teman-teman, hewan mamalia itu terbagi dua. Ada mamalia yang hidup di darat dan ada mamalia yang hidup di air. Hewan mamalia yang hidup di darat, alat geraknya adalah kakinya. Sedangkan mamalia di air, alat geraknya adalah sirip. Nah, contoh hewan mamalia yang ada di air adalah lumba-lumba dan dugong. Teman-teman tahu nggak kenapa kelompok hewan yang berada di bagian atas ini, orangutan, singa, dan unta, termasuk ke dalam kelompok hewan mamalia? Nah, teman-teman cukup ingat 3 kuncinya saja. 3 kunci kenapa hewan yang berada di bagian atas tadi termasuk ke dalam hewan mamalia. Yang pertama, karena hewan tersebut memiliki daun telinga. Yang kedua, karena hewan tersebut memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Dan yang ketiga, hewan-hewan tadi pelindung tubuhnya berupa rambut. Nah, rambut itu bukan hanya seperti rambut kita, teman-teman, tapi hewan juga punya rambut untuk melindungi tubuhnya. Sekarang, nah, Bu Eka tampilkan ada 8 gambar hewan yang berada di dalam kandang. Coba kita cek sama-sama. Mana saja hewan yang termasuk mamalia dan yang bukan termasuk kelompok hewan mamalia. Kita lihat gambar yang pertama. Ini adalah kandang kelinci. Kira-kira kelinci termasuk hewan mamalia atau bukan ya, teman-teman? Jawabannya ceklis. Kelinci termasuk hewan mamalia. Kandang yang kedua. Ada kandang merak nih, teman-teman. Nah, kira-kira burung merak termasuk hewan mamalia atau bukan ya? Jawabannya tetot. Burung merak bukan termasuk hewan mamalia. Kandang yang ketiga. Ada kandang harimau. Kira-kira harimau termasuk hewan mamalia tidak ya? Ceklis. Harimau termasuk hewan mamalia. Kandang yang keempat, ada kandang buaya nih. Kira-kira menurut teman-teman, buaya termasuk hewan mamalia atau enggak nih? Jawabannya adalah tetot. Buaya bukan termasuk hewan mamalia. Kemudian ada rusa. Rusa ini hewan mamalia atau bukan ya? Menurut teman-teman, apa jawabannya? Iya, benar. Rusa termasuk hewan mamalia. Nah, kandang yang berikutnya adalah kandang ikan. Menurut teman-teman, ikan termasuk hewan mamalia atau bukan? Jawabannya tetot. Ikan bukan termasuk hewan mamalia. Kandang yang berikutnya adalah kandang komodo. Apakah komodo termasuk hewan mamalia? Jawabannya tetot. Komodo bukan termasuk hewan mamalia. Yang terakhir ada kandang gajah. Kira-kira gajah termasuk hewan mamalia atau bukan ya, teman-teman? Ceklis. Gajah termasuk hewan mamalia. Nah, sekarang kita akan bahas bagian dan fungsi tubuh kelompok hewan mamalia. Nah, di gambar
ada gambar orang utan. Bagian tubuhnya yaitu yang pertama adalah telinga. Nah, telinga pada hewan mamalia berfungsi sebagai indera pendengaran. Pada semua hewan, telinga pada semua hewan berfungsi sebagai indera pendengaran. Kemudian bagian tubuh yang kedua adalah hidung. Hidung berfungsi sebagai indera penciuman. Yang ketiga adalah rambut. Rambut pada hewan mamalia berfungsi untuk pelindung tubuh atau dapat juga menghangatkan tubuhnya. Kemudian ada kaki depan dan kaki belakang yang berfungsi sebagai alat geraknya. Nah, pada beberapa mamalia seperti kucing memiliki cakar yang berfungsi untuk melindungi dirinya. Kemudian ekor yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang kelompok burung. Nah, teman-teman, semua burung itu memiliki sayap, tapi tidak semua burung yang memiliki sayap dapat terbang ya teman-teman. Contohnya ayam, penguin, kemudian itik. Nah, kita akan bahas bagian tubuh burung. Bagian tubuh burung yang pertama adalah paruh. Paruh fungsinya untuk makan. Nah, tapi paruh ini ada berbagai bentuknya teman-teman, menyesuaikan dengan makanan dari burung tersebut. Kemudian ekor. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh dari burung. Kemudian ada sayap. Sayap pada burung berfungsi sebagai alat gerak. Kemudian kaki. Kaki pada burung juga beragam jenisnya teman-teman. Ada kaki yang digunakan untuk mencengkram, ada kaki yang digunakan untuk mengais tanah. Kemudian ada bulu. Bulu pada burung berfungsi untuk melindungi tubuh burung saat terbang di udara dan dari cuaca dingin. Kalau tadi di mamalia, pelindung tubuhnya adalah rambut. Kalau burung, pelindung tubuhnya adalah bulu. Jangan sampai keliru ya teman-teman. Nah, seperti yang Bu Eka bilang tadi, bentuk paruh setiap jenis burung itu berbeda-beda. Disesuaikan dengan jenis makanannya. Nah, yang pertama. Nah, gambar burung elang. Burung elang mempunyai jenis paruh yang kuat, tajam, dan runcing, serta agak membengkok di bagian depan. Hal ini karena elang adalah burung pemakan daging. Yang kedua adalah bentuk paruh burung pemakan biji-bijian. Paruhnya pendek, tebal, dan runcing di bagian ujung. Gunanya untuk memecah biji-bijian nih teman-teman. Contohnya burung kenari, burung pipit, dan burung nuri. Kemudian ada juga burung pemakan ikan. Burung pemakan ikan bentuk paruhnya panjang dan berkantong. Berfungsi untuk menyimpan hasil tangkapannya. Contohnya adalah burung pelikan. Kemudian ada bentuk paruh burung yang mencari makan di lumpur. Bentuk paruhnya panjang, lebar, dan berlamela atau seperti ada sisirnya teman-teman untuk mencari makan di daerah lumpur. Contohnya itik dan bebek. Nah, kemudian ada bentuk paruh burung pemakan madu.
Bentuk paruhnya panjang dan ramping yang digunakan untuk mengisap nektar di dasar bunga, teman-teman. Contohnya adalah burung kolibri. Selanjutnya, kita akan bahas kelompok ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Bagian tubuh ikan terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Nah, kita lihat bagian-bagian tubuh ikan ya, teman-teman. Yang pertama adalah ekor. Ekor pada ikan digunakan untuk membantu pergerakan saat berbelok arah. Kemudian ada sirip. Sirip ini sebagai alat gerak pada ikan. Kemudian ada sisik. Sisik pada ikan berfungsi sebagai pelindung tubuh. Dan yang terakhir, ada insang. Insang merupakan alat pernafasan pada ikan. Nah, berbagai jenis hewan tadi, setelah mempelajari berbagai jenis hewan tadi, Allah juga telah berfirman dalam Quran Surat An-Nur nih teman-teman. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, teman-teman, Bu Eka harap materi yang Bu Eka sampaikan kali ini dapat teman-teman pahami dengan baik ya. Sekian pemaparan materi dari Bu Eka kali ini. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.